Halo, selamat datang di channel Bamhe 313. Kali ini kita akan belajar mengenai distribusi normal. Perlu diketahui bahwa distribusi normal merupakan salah satu contoh distribusi probabilitas. Selain itu juga ada distribusi eksponensial, binomial, Poisson, dan sebagainya. Tapi yang sering digunakan dalam penelitian itu adalah distribusi normal. Jadi di sini misalkan ada sebuah variabel acak atau variabel random x di mana variabel x ini memiliki rata-rata mu dan variansi adalah sigma kuadrat serta memiliki fungsi densitas atau fungsi probabilitas 1 per akar dari 2pi dikali dengan sigma E pangkat minus 1 per 2 sigma kuadrat kali X minus mu dikuadratkan, di mana X itu mulai minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Sehingga kalau kita gambarkan dalam sebuah histogram atau dalam sebuah grafik, ya kan, maka bentuknya seperti lonceng gitu ya, seperti ini, di mana dia memiliki rata-rata atau di tengah ini adalah rata-ratanya adalah mu. Perlu ketahui bahwa ini simetris, jadi kiri dengan kanan itu adalah sama. Kemudian dengan sebarannya atau simpangan bakunya adalah sigma. Sehingga dari gambar ini bisa ditentukan hubungan antara dua buah distribusi. Contoh seperti ini, ada dua fungsi itu ya, anggap saja namanya fungsi 1 dan fungsi 2, memiliki gambar histogram seperti ini. Nah, jika seketahui ini, kalau kita lihat bentuknya itu sama gitu ya, tingginya sama, lebarnya juga sama. Nah, karena dia memiliki tinggi dan lebar sama atau bentuk sama, maka keduanya sudah dipastikan memiliki variansi yang sama atau simpangan baku yang sama. Namun, karena keduanya memiliki pusat yang berbeda, ya, rata-rata yang berlainan, ini adalah rata-rata untuk grafik yang pertama, ini adalah grafik yang kedua, sehingga rata-rata kedua fungsi ini atau kedua distribusi ini adalah berbeda. Nah, kemudian yang kedua, gambarnya seperti ini, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, pusatnya sama, gitu ya, beririsan, sehingga dua fungsi ini memiliki rata-rata yang sama, namun karena bentuknya berbeda, bentuk kurvanya berbeda, maka sudah dipastikan bahwa mempunyai sebaran yang berbeda. Dan perlu diketahui bahwa sebaran yang kedua itu lebih besar daripada sebaran yang pertama, atau nilai simpangan baku fungsi yang kedua lebih besar daripada fungsi yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa yang kedua ini lebih lebar daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga, gitu ya, kalau kita lihat di sini, baik fungsi 1 maupun fungsi 2 memiliki pusat yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Itu artinya bahwa dua fungsi ini memiliki rata-rata yang berbeda dan simpangan baku yang berbeda juga. Nah, dari situ kemudian berikutnya adalah perlu kalian ketahui bahwa untuk distribusi kontinu, di mana salah satunya adalah normal, maka peluang di suatu titik X itu adalah 0. Lain halnya ketika kita bicara terkait dengan distribusi yang bersifat diskrit, gitu ya. Karena ini kontinu, maka di sini nilai peluang pada suatu nilai X tertentu, misalkan X sama dengan 3, X sama dengan 4, itu bernilai 0. Sehingga, ya kan, selain itu di sini karena sifat dari fungsi probabilitas di mana total dari jumlahan peluangnya adalah 1, maka jika kita mencari peluang dari minus tak hingga, itu ya, sampai dengan tak hingga, itu adalah 1. Peluang itu merupakan integral dari fx itu sendiri, dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Dari sini
kita lihat berarti sudah dipastikan bahwa luasan yang berwarna biru keunguan ini itu bernilai 1, gitu ya. Bernilai 1. Jadi total luasannya itu adalah 1. Kemudian karena ini merupakan fungsi kontinu di mana peluang di suatu titiknya itu berbeda, maka nilai peluang itu biasanya ditulis dalam bentuk interval, misalkan dari x1 ke x2 di sini. Merupakan integral dari fx dari x1 sama dengan x2. Sehingga kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini. Jadi kalau kita mencari peluang dari x1 sama dengan x2 itu sama artinya kita mencari luasan yang warna biru ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena mencari peluang itu adalah integral, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam mencarinya. Sehingga bisa kita lakukan pendekatan dengan menggunakan distribusi normal standar. Kenapa dinamakan distribusi normal standar? Karena distribusi ini adalah memiliki rata-rata 0 dan variansinya atau simbangan bakunya adalah 1. Ya, jadi ini sama seperti distribusi sebelumnya, yaitu distribusi normal, cuma dia rata-ratanya 0 dan simbangan bakunya itu 1. Nah, untuk mendapatkan distribusi normal, maka harus dilakukan transformasi. Jadi dulunya ada sebuah distribusi, itu ya, X berdistribusi normal dengan rata-rata mu, kemudian simbangan baku adalah sigma. Kalau kita lakukan transformasi dengan rumus Z sama dengan X minus mu atau kurangi rata-rata dibagi dengan simbangan bakunya. Maka dulunya variabel acaknya berupa X berubah menjadi Z. Sehingga di sini Z merupakan variabel acak juga yang berdistribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, kemudian kita lihat contohnya, misalkan kita akan mencari nilai peluang dari x1 sampai dengan x2. Tentu untuk mencari peluang ini kita tidak akan menggunakan integral, melainkan kita akan menggunakan pendekatan normal standar, gitu ya. Jadi peluang ini kalau kita gambarkan dalam histogram atau dalam gambar grafik gitu ya, maka kita akan mencari luasan yang berwarna biru ini, gitu ya. Kita akan mencari luasan yang berwarna biru dari x1 sama dengan x2. Kemudian kita lakukan transformasi dengan menggunakan rumus Z sama dengan X minus rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Sehingga berubah dulunya X1 menjadi Z1, dulunya X2 menjadi Z2. Ini tengah-tengahnya harusnya Z, maaf ini salah, harusnya Z itu ya. Sehingga sekarang kita bicara tidak X lagi, melainkan kita bicara variabel Z. Sehingga kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik gitu ya, maka berubah menjadi Z1 dan Z2. Kita akan mencari luasan dari Z1 sampai dengan Z2 seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai Z tadi gitu kan? Untuk mendapatkan nilai Z kita akan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Ini merupakan tabel distribusi normal. Sebelum kalian menggunakan tabel distribusi normal ini, kalian harus membaca keterangan atau penjelasan yang ada di atas ini ya. Jadi setiap tabel distribusi normal pasti ada penjelasannya terkait dengan jenis tabelnya. Perlu diketahui bahwa jenis tabel distribusi normal itu ada dua gitu ya. Ada yang hanya separuh saja, ada yang utuh. Itu tergantung penjelasan yang disampaikan di atas tabel. Nah, kalau kita lihat berdasarkan gambar ini gitu ya, berdasarkan grafik ini, bahwa apa yang tertulis dalam tabel merupakan tabel kumulatif gitu ya, dari Z sampai dengan minus tak hingga seperti itu. Coba kita lihat di sini. Nah, tabelnya adalah seperti ini.
Jadi di sini tabel itu berisi baris dan kolom, gitu ya. Baris di sini menandakan atau menerangkan terkait dengan nilai Z-nya. Misalkan nilai Z minus 3,4, 3,3 dan seterusnya. Sedangkan kolom, gitu ya, ada yang headernya di sini merupakan ketelitian dari desimal yang di belakang koma. Misalkan di sini nih ada minus 3,0, 3,02, 3,03, 3,05 misalkan. Jadi di baris maupun di kolom sini menandakan nilai Z-nya. Sedangkan angka-angka yang ada dalam tiap sel ini itu menunjukkan nilai probabilitasnya. Misalkan di sini kita akan mencari berapa nilai Z kurang dari minus 3,04 misalkan 0 minus 3,04, kalau kita tarik ke sini dan ke sini jatuhnya adalah di sini. Berarti 0,0012 dan seterusnya di sini. Misalkan minus 2,52 misalkan atau minus 2,53, berarti kita tarik ke sini berarti ini hasilnya 0,0057. Ini adalah Z yang minus. Kemudian ada juga Z yang untuk plusnya, Nah, ini juga sama, kan? Ini adalah Z yang plusnya. Jadi caranya sama, Ini adalah 0,0, Berarti kalau berapa nilai peluang Z kurang dari 0 ya 0,00 yaitu 0,5, Jadi kalau kita lihat di penjelasan di sini, berarti tabel yang pertama itu menjelaskan tentang nilai Z dari 0 ke kiri, Kemudian tabel yang bawahnya tadi dari 0 sebelah kanan, Seperti itu. Sedangkan nilai probabilitas adalah dari Z sampai ke minus tak hingga, gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan tabel ini. Misalkan di sini ada sebuah soal, atau sebuah permasalahan. Misalkan ada variabel X di mana dia berdistribusi normal dengan rata-rata itu 300 dan simpangan bakunya 50. Di sini kita disuruh mencari peluang bahwa nilai X lebih dari, perlu diketahui, ingat ini X lebih dari, berarti nanti X lebih dari berapa? 362. Berarti nanti X lebih dari 362, kita mencari peluangnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik berarti kita akan mencari berapa peluang X lebih dari 362 di sekitar sini, Ini 362. Kalau kita teliti lagi, berarti kita mencari luasan yang di sebelah kanan ini. Nah, untuk dapatkan nilai luasan tersebut, kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan mencari peluang ini. Kemudian kita lakukan transformasi dengan persamaan Z, di mana Z sama dengan X minus rata-rata dibagi dengan simpangan baku. X-nya diganti dengan yang ada di sini, Kemudian rata-rata dan simpangan baku. Hasilnya adalah 1,24. Nah, sehingga pertidaksamaan berubah. Dulunya X lebih dari, dulunya kan X lebih dari 362, sekarang menjadi Z, lebih dari 1,24. Nah, karena tadi tabel yang tadi dijelaskan itu menandakan kurang dari, sedangkan ini lebih dari, maka harus kita rubah menjadi 1 minus Z kurang dari 1,24. Jadi misalkan ini Z-nya yang sini ditambah yang ke kiri itu adalah 1. Berarti kalau misalkan di ini kemudian kita akan mencari yang sebelah kiri, maka tinggal dikurangi kurangi saja. Nah, karena ini sudah kumulatif, sudah kurang dari, maka bisa langsung lihat di tabel, yaitu Z kurang dari 1,24. Kita lihat kenapa hasilnya seperti ini dalam tabel. Z kurang dari 1,24. 1,24 yang positif, cari Z yang positif. Nah, Z 1,24, 1,2 tarik ke 4, ini 4-nya berarti yang sini.
Berarti kalau kita lihat 1,24, nah ini jatuhnya di sini. Itu ya, yaitu 0,8925, yaitu 1,24 0,8925. Itu ya. Nah, ini kemudian 1 dikurangi 0,8925 menjadi 0,1075. Seperti itu cara menggunakannya. Itu ya. Tentu kalian bisa mengembangkan lagi. Di sini ada 2 soal, itu ya. Ada 2 permasalahan. Yang kuning dan yang biru itu ya. Di sini ada jawabannya juga. Yang pertama jawabannya adalah 0,0808, ini adalah 0,511. Nah, silakan dicoba gitu ya. Dengan cara yang sama tadi, kenapa dapatnya 0,0808, ini juga kenapa dapatnya 0,5111. Jika jawabannya benar, berarti langkah yang dilakukan itu sudah sesuai. Baik, begitu saja penjelasan kami terkait dengan distribusi normal gitu ya. Jangan lupa like and subscribe video saya. Sampai jumpa pada video yang akan datang. See you.